Oke teman-teman, saat ini saya sudah ketemu dengan petaninya yang menggunakan sistem pengairan irigasi TTS. Ya, kita temui dulu, yuk kita ke sini. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan seorang petani yang kita temui di sini. Namanya Pak siapa? Agus Rianto. Pak Agus Rianto. Iya, Rianto apa Rianto? Rianto. Rianto. Mas Pak Agus, Iya, asli Pak dari Agus. mana Pak? Asli dari Madiun, Asli dari Madiun, Jawa Timur. Jawa Timur. Asli petani dari kecil. Petani ya. Petaninya dari kecil atau baru? Selama mengikuti BSM. Oh, selama mengikuti Iya. PSM aja. Iya. Ya, ceritanya gimana kok bisa jadi petani nih? Saya tak ulik dulu nih. Kok tiba-tiba Ya. iso jadi petani loh? Artinya kegiatannya apa? Kegiatannya cuma ternak, Pak, sih. Oh, ternak. Iya. Ternak sapi. Sapi sama kambing. Ternak sapi sama kambing. Iya. Ya terus ternaknya kemana sih? Ternaknya ya dibuat jual pas hari besar gitu ya. Oh, jadi ternaknya itu buat kalau misalnya udah Iya. layak jual Iya, dijual dijual. pas besar. Iya, pas besaran. Jadi memang sebelumnya kegiatannya bukan petani, Petani, ya. kemudian peternak. Peternak. Nah, mungkin bisa sedikit ceritakan gimana ceritanya kok bisa ikut Pak Bayu di BSM? Gimana Mas Agus? Sebenarnya pengen jadi petani lah gitu. Oh, Mas. pengen Iya. jadi petani. Mengikuti ilmunya Pak Bayu supaya bisa buat nanti ya buat hari tua nanti buat hari ya. tua, istilahnya ya bisa nanam sendiri. Iya, nanam bisa sendiri, membuat- bisa ya membuat pupuk membuat sendiri pupuk gitu. sendiri. Ya, istilahnya jadi konsepnya biar seperti yang disampaikan Pak Bayu ya, bisa Iya, mandiri dari semua. Dari mandiri ya. Nah, kan jenengan tadinya belum ada pengalaman pertanian ini. Jadi jenengan belajarnya di Pak Bayu juga atau langsung dimentori Pak Bayu atau dengan siapa tadinya? Ya ikut-ikut dulunya mengikuti YouTube-nya Pak Bayu gitu. Oh, dulunya Ya, dari YouTube Pak Bayu. ikuti ya. Dan Terus? sekarang pengen jadi petani gitu Pak ya. Jadi Mas Agus ini yang ini ya ngelola lahannya Pak Bayu atau gimana? Yang mengelola di daerah Madiun. Oh, yang mengelola di daerah Madiun. Iya, Madiun. Yang percontohan di sana berarti. Ya, Kalau di Madiun Mas bisa sedikit diceritakan sistemnya di sana ya berjalannya sudah seperti apa? kalau sistem Madiun itu sudah alhamdulillah sudah jalan, sudah bagus gitu. Sudah bagus. Tanaman, masalah itu sudah bagus semua Pak. Dari hasil panennya selain dipakai untuk pupuk itu dijual kemana? Dijualnya itu ada yang ngambil sendiri. Oh, ada yang ngambil. Iya. Untuk dipasarkan Untuk ya. dipasarkan gitu. Tentunya kalau di sana kan ya mesti ini full ya Mas, full organik. Ya full organik sana. Sudah tidak menggunakan. Tidak menggunakan kimia sama Nah, sekali. untuk kendala-kendala misalnya ada ulat atau macam-macam itu masih tetap Iya tetap Tetap full semuanya organik. Iya organik. bisa ya Bisa, ngatasi. alhamdulillah bisa itu. Alhamdulillah. Iya. Misalnya kayak misalnya cabai keriting atau apa kendala. Tanamannya apa sih Mas? Tanamannya di sana itu ada 36 macam Mas. 36 Iya. macam tanaman. Iya. Jadi tumpang sari Oh, gitu. tumpang sari dari 36 macam macam tanaman. Loh, kan 36 macam tanaman berarti kan ya punya karakter sendiri-sendiri. Iya. Gimana caranya Mas Agus ini bisa mengatasi tanaman-tanaman itu? Itu biasanya yang kendalanya itu di sana itu ulat Mas. Kendalanya Yang susah ulat. iya. Cuma itu aja yang ulat itu. Soalnya kalau ulat itu paling susah. Macam di tanaman yang kayak gini itu paling susah itu ulatnya. Oh, jadi ulatnya tetap selalu ada ya? Iya, tapi alhamdulillah bisa diatasi dengan nggak pakai kimia. Nggak pakai kimia? Iya. Nah, coba sedikit cerita biar teman-teman kan ini ya Pak Bayu ini kan melatih teman-teman untuk membuat pupuk, iya. membuat pestisida iya, organik atau organik, nabati. Gimana caranya Pak jenengan buatnya? Itu saya buatnya pakai terutama gadung, terus daun pucung. Daun pucung itu apa? Daun pucung itu kalau di sini apa ya namanya?
Kalau bahasa Indonesia apa? Coba nanti kita cari di Iya. Google ya, daun Kalau Jawa itu namanya daun pucung. pucung. Ya. Tapi lo itu nama lokalan Iya, Madiun lokalan ya? iya Madiun. Terus Pucung. pakai daun pre. Daun pre. Iya, daun pre sama akar-akar itu akar-akar dari lotus, romen gitu. Ya. Iya. Jadi sisa-sisa Sisa-sisa limbah itu diolah pakai buat insek ulat itu. Diproses, Diproses. jadi pupuk. Iya, jadi pupuk. Itu bisa ngatasi ulat-ulat itu. Ya alhamdulillah bisa. Biasanya kalau saya aplikasikan gitu yang lubang-lubang gini Pak ya, lubang-lubang itu bisa pulih. Bisa pulih lagi. Iya, bisa pulih lagi di sana. Jadi yang kena lubang-lubang itu bisa pulih semua. Tapi dari sisi ulatnya mati atau pergi dia? Mati ulatnya. Mati juga ulatnya. Padahal itu dari bahan-bahan anu alami, Lokalan lah itu, Bu. Nggak ada apa kimia sintetisnya sama iya, sekali ya. iya. Ya kalau kita bicara kimia ya semua itu unsur kimia, tapi Iya. kan ada kimia yang sintetis sama yang kimia dari tumbuh-tumbuhan dari alam. Nah, berarti dari jenengan mengikuti Pak Bayu kemudian menerapkan konsep, akhirnya jenengan bisa menemukan cara-cara untuk mengatasi segala kendala gitu ya. Iya, Pak. Jadi jenengan itu termasuk murid yang berhasil ini. Iya, alhamdulillah. Padahal ini kan kayak bahan-bahan tadi itu kan memang sebenarnya kalau gadung itu pernah sih disebutkan Pak Bayu misalnya untuk tikus ya. Kalau yang seperti yang jenengan sebutkan tadi daun pucung apa itu kan berarti Iya, kan daun pucung. jenengan ngotak-atik sendiri Iya. untuk menemukan nih. Iya, menemukan. Gimana tuh yuk ulat ini gimana caranya gitu ya. Terus kendala lainnya selain ulat? Kendala Biasanya. lainnya itu di sana itu kalau kendalanya itu cuma hujan, Pak. Hujan, Iya, Oh, iya. Nah terus kalau kendalanya hujan, mengatasinya gimana jenengan? Kita pakai greenhouse kayak gini bukan? Saya di sana itu makainya greenhouse mini. Greenhouse mini? Iya. Greenhouse mini itu yang bagaimana? Greenhouse mini itu yang kecil-kecil itu, Pak ya. Kecil-kecil. Oh jadi satu Iya, bedengan? satu bedengan, satu greenhouse, satu bedengan, satu greenhouse gitu. Satu bedengan, satu greenhouse dan ketinggiannya? Ketinggiannya sekitar 1 meteran mungkin. Oh 1 meter. Iya. Jadi cuma dibuat. Ya, dibuat Kayak- lengkungan gitu. Oh jadi setiap bedengan itu dibuat lengkungan. Lengkungan, ya. Kasih green. Ya, itu buat kendalanya pas hujan, curah hujannya tinggi gitu, Pak. Oh iya. Biasanya kan tanaman gini kan susah, Pak ya, kalau Mm-mm. kena hujan itu paling takut. Oh, soalnya lenyek pasti Iya, dia ya. iya. Lenyek. Saya di sana itu pakai greenhouse mini semua. Dulunya ya rusak, Pak. Tapi saya setelah itu kan Ketemu cara ya. tunjukkan sama Pak Bayu supaya Hmm. pakai greenhouse mini. Jadinya kita pakai greenhouse mini ya alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah berhasil. Oke. Berarti itu sebuah cara mengatasi masalah ya, karena kalau hujan deras itu. kalau hujan terus, karena setiap daerah itu kan pasti kendala dari pertanian itu macam-macam. Ya. Ada yang karena ulat, karena nah, selain ulat Mas, misalnya ngatasi, pernah nggak ada tanamannya yang kena jamur atau kena virus gitu? Ya, itu jamur, Pak ya. Jamur sama cabuk lah namanya. Oh, cabuk yang hewan putih-putih itu. Hewan putih-putih kecil-kecil. Itu juga susah itu yang. Susah. Sudah menemukan cara lagi ya? Tapi kita Selain- coba semprotnya juga pakai itu aja, Pak. Pakai resep yang jenengan pakai Iya. bisa pergi juga ya? Alhamdulillah bisa. Berarti itu selain termasuk insek ya itu, berarti Insek. bisa untuk macam-macam ya, dari gadung. Dari gadung sama Apa tadi? Gadung, daun pre, gadung. daun pre, gadung. Apalagi kalau ada itu buah mauni itu, Pak. Oh buah mau nih. Yang pahit-pahit gitu. Oh di blender gitu? Buah yang pahit-pahit. Oh buah yang pahit-pahit. Pahit, pedas. Kalau pre kan pedas. Gitu. Kalau mauni sama gadung sama pucung kan pahit. Pre itu apa? Daun bawang pre itu? Daun pre. Oh daun bawang pre. Tak kirain itu ada daun yang namanya pre. Berarti daun bawang pre itu. Loncang lah ya. Loncang. Oh, berarti gadung, loncang, Loncang sama akar-akaran. akar-akar yang akar-akar lotus. Oh akar-akar sayuran. Ya, sayuran ini.
selesai. Ini kan ulat kan Nggak mau. nggak mau. Jadi kayak lettuce, Selada itu ya nggak mau ulat ya. Iya, yang nggak mau ulat. Yang nggak mau ulat. Kalau bisa ditambah sama daun seledri itu juga bisa Pak. Ada pedas, ada pahit, ada wangi gitu. Berarti ulat ya nggak suka pedas berarti. Ragelem pedas. Nah, Jadi kan buat ini. Kan berarti menggunakan konsep ngawurisasi lah istilahnya Pak Bayu ya. Kan harus ada komposisi toh. Gadungnya berapa, terus bawang perenya berapa, akar-akaran sayuran ini tadi berapa. Dengan gimana? Apa ya mau brak-bruk atau Ya kalau saya itu biasanya gadung itu pakainya itu berapa ya Pak? Ya, sekitar 2 kiloan Pak mungkin. Oh, 2 kilo. Ya gadung 2 kilo. Terus kalau daun bawang pre itu habis terus terus dimasukkan terus aja nggak apa-apa. Maksudnya ada berapapun masuknya gitu. Iya Mas. Nah, ukuran itu. Nggak ukuran gitu lah. Nah, terus kan gini kan tentunya kan membuat sebuah resep itu kan harus ada ukur-ukurannya. Maksudnya supaya pas kita membuat komposisinya selalu sama dan hasilnya nanti sama, maksudnya gitu. Ya dibanding sama aja Pak. Oh, seimbang gitu. Seimbang. Oh, berarti 1 banding 1 1 gitu ya. kalau misalnya gadung 2 kilo berarti daun bawang prenya itu 2 kilo, terus bahan lain itu 2 kilo gitu. Resepnya pakainya Nah ya, istilahnya kan ini jenengan kan nyetak ada sendiri. soalnya buat tapi tambahnya itu ZPT Pak saya itu. Oh, ditambah ZPT. Maksudnya waktu proses ditambah ZPT. Itu kan buat pertumbuhan buat biar supaya yang lubang-lubang itu Boleh. Berarti jenengan oksidasi selama 14 hari juga di aerator gitu atau tertutup? Oh, tertutup ya. Tak kira nek jenengan pakai tapi aerator. tiap hari harus di Oh, diaduk karena nggak ada aerator di sana ya. Oh. Jadi artinya jenengan kalau nggak ngaduk ditutup. Nanti kalau mau ngaduk dibuka. Jadi pakai seperti itu caranya. Oke Mas Agus. Tadi namanya Pak Iya, Agus. Pak Agus. Pak tak Panggil Pak ya, kita cek nom. kairan tahun berapa jenengan ini? 83. Oh, 83 berarti sih adikku. Masih lamaan saya. Duluan saya di dunia. Tapi kasih mudah jenengan. Oh ya enggak juga toh. Nah, sekarang gini Mas. Kan banyak dari teman-teman itu petani pemula. Nah, petani pemula Dia mengeluhkan, ya kalau saya punya lahan 3.000 meter, saya tuh kalau menangani sendiri itu repot. Cari tenaga kerja kalau hanya untuk nyiram-nyiram 2 atau 3 hari sekali itu kan ya butuh biaya. Dan nyuruh orang kan harus nyiram atau apa. Nah, teman-teman juga mestinya yang di rumah juga ingin tahu bagaimana cara memasang drip irigasi, kemudian sistemnya bagaimana. Perlu diceritakan Mas, maksudnya fungsi pertama dulu kenapa jenengan menggunakan drip irigasi yang sudah jenengan pasang yang di sini nih. Kalau di sini kan kita pakai ini kan biasanya yang kekurangan air. Oh, yang kekurangan air. Di sana itu tani yang airnya sangat nipis atau Sangat kurang, nipis, heeh. kita bisa gunakan ini Pakai selang irigasi nih ya. irigasi ini. Ini kan diambil cuma tetesnya Pak. Oh, ini belum jadi ya, belum ini jadi. masih baru pasang. Jadi Jadi ini sudah mau dialirkan sudah bisa ini. oh, sudah bisa. Nah, peralatan apa saja yang dibutuhkan ini? Pertama ini yang pertama. Yang dibutuhkan perawatannya cuman kalau ada kesumbat gitu. Oh enggak, maksudnya peralatannya. Peralatannya caranya cuman gini. Tolong dikasih tahu nih biar teman-teman juga tahu Mas. Ini T-nya, dan kita sambung sini. Ini ukuran berapa mili Mas ini? Ini Termasuk ukuran sekitar
berapa mili Ya 5 mili kali ya. 5 mili mungkin ya. Mm-mm. Ini cuman simple. Kok dikasih melengkung itu apa Mas itu? Ini Biar- stiknya buat ke airnya, buat setelan airnya. Oh, buat setelan air biar Biar ini setelannya cuman di sini, Pak. Kalau ke sini makin gede. besar, jadi yang sana itu nggak bisa nggak Oh, kebagian. nggak gitu. kebagian, harus imbang berarti ya. Bang, ini cuman segini. Hmm. Ini kan airnya bisa netes. Oh, jadi masuknya satu sentian ya Ya. itu ya. Kita coba dulu, Mas. Oh, Kita akan iya. nyalakan Oke. airnya dulu. Oke Mas, kita lanjutkan. Tadi tentang irigasi ya, irigasi. Nah, ini bagaimana nih Mas mengatur tekanan aliran air ini? Coba kita teman-teman bisa lihat nih ya. Nanti biar dijelaskan sama Mas Agus bagaimana tetesan. Tapi ini belum tadi memang baru dipasang, belum seimbang semua tetesannya Mas. Ya. Coba Mas, jangan sambil atur ya, Atur tetesannya Mas. Di sini kita kalau biasanya gini, kalau kebesaran gini, Mas ya. Kalau kebesaran ini yang lain nggak bisa dapat. Seharusnya Misalnya coba jangan cabut, mancur itu ya. mancur. Oh, yang lain jadi berkurang Jadi ya. berkurang kan, mati semua nanti itu kalau di sini. Hmm, Ini harusnya ada setelannya di sini ini. hmm. Ini kita ambil tetesnya aja. Ya kayak ini mancur misalnya gitu ya. Nah, ini juga kebesaran. Ambil tetesnya aja. Nah, jadi tadi gimana Mas mengatur airnya? Kita ambil tetesnya saja ini. Terus yang Semua harus rata tetesannya. Kalau ada yang besar atau ada yang terlalu besar, kita harus diatur pakai itu diatur ya. pakai ini ya. Pengaturannya di sini. Mm-mm. Ini harus di pertama ini. Mm-mm. Kalau di sini ini terlalu besar, jadi yang kawan-kawannya nggak bisa Nggak bisa ngalir. nggak bisa sampai sana. Nah ini Mas, ini kan otomatis air ini mengalirnya ini butuh pompa apa gimana ini Mas? Nggak butuh nih Mas, ini cuman dari tandon yang sangat simpel dari sana itu Mas. Oh ya, Tandonnya coba cuma kita segini. lihat. Tandonnya cuma segini. Ini bisa meratakan dari sana sampai sana Mas. Ya oke Mas, kita lanjutkan. Tadi kan udah tahu, kita teman-teman juga udah tahu caranya masang, kemudian cukup sederhana, cuma nyambung selang aja, nggak ada yang sulit ya Mas ya. Iya. Nggak ada yang sulit, cuman mungkin setelah jadi ini perawatannya bagaimana? Perawatannya terus biasanya kendalanya apa Mas? Perawatannya kendalanya cuman di sampah biasanya. Sampah ya. Nah, tiap hari kita harus cek. Biasanya di sini itu ada, kalau jauh namanya bendet apa ya. Oh kayak Nah, anu lubangnya itu jadi lubangnya, tertutup kayak lumut gitu iya, ya. kayak lumut. Tiap hari kita harus bisa ngecek terus. Nah, berarti ya tiap hari harus ke lahan. Iya, tiap hari ya cuma dicek aja. Oh, ngecek aja sih, mampet dicopot gitu ya. Oh, paling gitu. Ya kadang-kadang kan nek petani-petani pemula kadang-kadang kan pengennya ya sing gampang sekali pasang ditinggal turu baru itu terus panen. Ya nggak bisa juga ya Mas ya. Tapi di sini sangat meringankan ini. Meringankan. Kekurangan air. Nggak ada kekurangan air. Masih musim kemarau ya tetap aja ya. Tetap aja bisa. Tetap aja bisa. Kalau musim kemarau lebih bagus pakai yang ini. Hmm, Selang drip ini. selang drip. Karena hemat. Hemat air. Satu tandon ya bisa areal 500 meter cukup ya. Cukup ya. Kan kita gunakan cuman ambil tetesnya saja ini. Ya ya. Cuma Nah untuk tetes-tetes. penyiraman biasanya jangan sehari berapa kali ya? ini ngaktifkan kerannya itu. Kita Jam penyiraman berapa itu ya? sekitar
2 jam gitu aja sudah cukup itu. Oh, sehari 2 jam Ya gitu? 2 jam gitu. Enggak, maksudnya apa pagi apa siang apa? Mulai pagi nanti sekitar jam 11 jam 12 gitu. Tutup. Oh, jadi mulai pagi nanti jam 12 kita tutup. Jadi setiap hari ya butuh 1 tandon sekitar. Jadi lumayan hemat daripada kalau orang petani konvensional ya dikocor pakai selang itu ya boros airnya. Kan juga nggak merusak tanahnya Heeh. dalam polybag gitu. Betul. Jadi salah satu manfaatnya tidak membuat padat tanah yang ada di dalam polybag. Jadi karena Mas Agus ini lebih banyak tanamannya ke sayuran ya. Jadi sayuran tuh mempunyai akar yang sangat lembut. Kemudian kalau tanahnya padat tentunya tanaman itu tidak bisa berkembang. Nah, jadi harusnya tanaman-tanaman sayur itu bukan yang tanaman keras, itu tanahnya harus dibuat seporus mungkin, segembur mungkin supaya akar di dalam itu bisa berkembang sehingga tanaman itu bisa menyerap unsur hara atau nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu secara maksimal. Oke Mas, terima kasih sedikit obrolan-obrolan ini semoga menginspirasi teman-teman semua, tentunya teman-teman yang baru mau niatan bertani, jangan ragu untuk melakukan kegiatan pertanian. Dan tentunya ada kendala, kita punya komunitas, punya teman, ya kita saling sharing, saling membantu supaya teman-teman bisa menjadi petani yang sukses dan bisa mandiri, tentunya bisa mengatasi segala kendala yang ada di dalam pertanian. Gitu Mas Agus, terima kasih. Ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu obrolan saya dengan Mas Agus Rianto, petani BSM dari Kare Madiun yang saat ini juga sedang mengerjakan undangan dari petani di Magelang untuk memasang drip irigasi. Mungkin misalnya Mas Agus diundang bisa. Misalnya Mas Agus mau diundang untuk ngajari masang drip irigasi bisa. Tengah malam lah bisa. Tengah malam bisanya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.